Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Lusmita Rosani Dewi dari kelas 12 TT, nomor absen 23. Hari ini saya akan menceritakan tentang cerita Timun Mas. Dikisahkan hidupnya seorang janda tua yang bernama Sandri. Ia hidup seorang diri dan tidak memiliki seorang anak. Pada suatu hari, ia mencari kayu di hutan. Di sekitar pertengahan jalan, ia bertemu dengan raksasa yang menginginkan seorang anak untuk disantapnya. Namun, Sandri menjelaskan bahwa ia tidak memiliki seorang anak. Kemudian, raksasa memberikan Sarni biji mentimun dan menjelaskan bahwa Sarni akan memperoleh anak selama waktu 2 minggu. Selama 2 minggu, tumbuhlah biji mentimun itu dengan ukuran yang sangat besar. Kemudian Sarni membelahnya dan menemukan seorang bayi di dalamnya. Kini hidup Sarni sudah tidak sendiri lagi karena sudah ada Timun Mas yang cantik. Pada suatu hari, raksasa mendatangi Sandri untuk menagihkan janjinya. Namun Sandri meminta untuk menundanya saja. Alasannya adalah semakin enak jika semakin dewasa. Kemudian raksasa menyetujui saran dari Sarni. Pada suatu hari, ia bermimpi Timun Mas diminta untuk mencari pendeta yang ada di pegunungan. Ia meminta Timun Mas untuk mencari pendeta tersebut segera. Dan Sarni menjelaskan kepada pendeta apa yang sedang terjadi. Kemudian pendeta tersebut memberikan Sarni 4 buah bungkusan kecil yang berisi 4 barang, yaitu jarum, biji mentimun, garam, dan terasi. Kemudian ia menjelaskan tentang cara memakainya kepada Timun Mas. Jika dikejar oleh raksasa, Timun Mas harus melemparkan 4 isi dari kantong tersebut satu persatu. Setelah itu, Sarni berpamitan untuk pulang ke rumah setelah mendapatkan kantong-kantong tersebut. Untuk menagih janjinya, keesok harinya raksasa mendatangi Sarni lagi. Sarni menolak untuk tidak membawa Timun Mas. Ia bahkan merelakan dirinya dia sendiri sebagai ganti dari Timun Mas. Tetapi raksasa marah dan menolak tawarannya. Timun Mas pun keluar dan menantang raksasa tersebut. Kemudian, lemparan pertama, Timun Mas melemparkan biji mentimun kepada raksasa. Raksasa pun bisa melewati tumbuhan biji mentimun itu yang sedang melilit tubuhnya dan tetap bisa mengejar Timun Mas. Kemudian lemparan kedua, Timun Mas melemparkan jarum. Kemudian tumbuhlah pohon bambu yang tinggi serta tajam. Walaupun kaki raksasa berdarah, ia masih tetap bisa mengejarnya. Dan lemparan ketiga, Timun Mas melemparkan sejumput garam. Kemudian muncullah lautan dan raksasa pun bisa melewati lautan tersebut dengan mudah. Lemparan yang terakhir, Timun Mas melemparkan terasi. Terbentuklah lumpur lautan yang mendidih. Raksasa pun tergelincir dan tenggelam di lautan lumpur mendidih dan mati. Setelah kejadian itu, Timun Mas dan Sarni hidup bersama dengan bahagia. Demikian cerita Timun Mas yang bisa saya ceritakan. Mohon maaf jika ada salah kata dan penyebutan. Sekian dari saya. Om Santi Santi.